Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin ya. Selamat Lebaran. Aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Mari kita sucikan hati dan memulai semuanya dengan hati yang baru. Well, hari ini aku pengen curhat sih atau cerita ya. Kayaknya tahun ini bakal bener-bener jadi tahun yang bersejarah karena kayak pertama kalinya aku nggak pulang di Hari Raya Idul Fitri karena mentaati peraturan pemerintah untuk nggak mudik tahun ini, dan kayak pasti banyak banget orang yang juga merasakan hal yang sama aku. So, di video kali ini kayak aku mau share gitu what I missed gitu this year gitu. Gimana sih Idul Fitri sebenarnya biasanya di kalau di aku gitu. Dan nanti di video ini aku pengen dong kalian ketik di kolom komentar kalian itu termasuk yang beruntung ada di rumah atau enggak. Kalaupun enggak, gimana sih, apa yang dikangenin, apa yang bakal jadi hal yang paling ngerasa aduh berat banget gitu buat nggak dilakuin tahun ini. Kalau aku sendiri, aku kan udah nikah ya, jadi ada 2 tempat yang biasanya kalau Idul Fitri, momen Idul Fitri aku kunjungin, yaitu rumah aku dan rumah asal suami aku atau asal mertua aku gitu. Jadi kalau di aku nih, di rumah masa kecil aku gitu, biasanya itu sebenarnya paling kangen itu adalah masakan mama sih. Kayak memang masakan ini cuma ketemunya setahun sekali gitu, jadi kayak hanya momen Idul Fitri lah yang bisa memunculkan masakan ini gitu. It's not way to nggak mewah gitu, makanannya nggak mewah, cuma memang kayak this whole foods ini akan cuma keluar waktu Lebaran aja gitu. Yang paling aku kangenin ya itu dia masakan mama gitu. Jadi kalau Lebaran ini mama selalu masak kari ayam, terus dilengkapin dengan kuah Jepang. Kalau di Jember kayaknya namanya manisa ya. Terus ada satu hal sih yang aku bener-bener di Jepang lagi di Jember ini lucu banget. Kayak aku nanya sama tukang sayur gitu, ada sayur Jepang nggak? Jepang gitu. Tetap nggak ngerti. Jepang. Aku berusaha untuk mungkin mendekati gitu, tapi saya nggak paham juga gitu, dan aku nyerah gitu. Terus aku pernah kayak suatu hari gitu bukan nanya sih ya, kayak ada catering gitu yang dia ngelis menunya itu manisa gitu, Miss Manisa gitu. Kayak aku terus apaan tuh Miss Manisa, jadi sebelum aku order aku search dulu di Google, and ternyata itu dulu ya seru Jepang. Kalau di Bali aku namanya Jepang, tapi di sini Manisa. Oke. Jadi ada sayur Jepang gitu, kari ayam, sayur Jepang, urap, terus bemesere. Kalau di sini ayam suwir gitu, ayam suwir Bali. Terus ya sama lontong. Ketupatnya. Jadi itu dijadiin satu, lontong dulu disiram kuah kari, habis itu disiram kuah Jepang, habis itu ditaruh urap, habis itu dikasih ayam suwir. Itu enak banget. Dan aku nggak bisa makan itu tahun ini, dan sedih banget gitu. Bersyukur kalian yang masih bisa di rumah ya sama orang tua, terus masih bisa makan masakan khusus Lebaran. Pasti seneng banget. Aku jadi mewek. Terus abis itu, jadi biasanya sebelum sholat Id aku makan dulu. Abis itu terus kita sholat Id, sama-sama berangkat sholat Id. Nah, abis
sih. Nah, yang seru lagi kalau di kampung aku itu, kalau kita sholat id itu, abis sholat idnya, kita makan satu kampung bareng-bareng gitu, kayak ada, jadi kayak setiap rumah itu bakal ngeluarin nasi satu nampan gitu, apa sih namanya? Satu tempeh gitu ya, satu tampah gitu, terus aduh itu bakal enak-enak banget, ada ayam panggang, ayam bakar, urap-urapan, ada yang kasih nasi kuning, kayak gitu-gitu deh. Jadi kayak nanti satu satu nampan itu kita makan kayak 5-6 orang gitu, dan itu seru banget gitu. Itu hanya terjadi 1 tahun sekali, dan tahun ini nggak bisa kayak gitu. Aduh ya Allah. Terus apalagi ya yang dikangenin. Habis itu biasanya kalau udah makan bareng itu kan kayak cerita gitu ya, sambil cerita. Sebenarnya nggak boleh makan sambil ngobrol, tapi ya kayak ngelepas kangen aja gitu, kayak setahun nanya-nanya gimana kabar gitu, gimana apa kegiatannya selama di perantauan kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener ngelepas kangen juga. Nah, habis itu kita akan pulang ke rumah masing-masing, terus sungkeman dulu deh sama keluarga, maaf-maafan. Biasanya aku pasti mewek sih, kalau udah yang momen ini pasti mewek. Maaf-maafan sama orang tua. Sebenarnya namanya minta maaf kan gak harus di momen lebaran ya, tiap kita buat salah, atau biasanya sih aku selalu minta maaf gitu sama mama gitu. Tapi yang namanya tetap aja kalau udah momen lebaran, apalagi terus jarang ketemu, udah deh mewek-mewek deh. Abis itu, nah ini ada tradisi juga kayak jadi ceritanya ini ya, kampung aku itu tuh sebenarnya kita tuh satu kampung itu keluarga semua. Jadi kayak dari kakek buyut aku itu kayak punya anak 24 orang gitu. Itu yang akhirnya berkembang jadi satu kampung. Keren nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kayak satu kampung itu kita akan bersilaturahmi, kayak kita akan baris gitu, dimulai dari rumah yang paling ujung gitu, dia akan mengunjungi rumah berikutnya, nanti udah selesai rumah berikutnya ikut baris di belakangnya, terus gitu, itu jadi baris gitu sampai sampai pokoknya ke ujung lagi gitu. Dan setiap masuk ke rumah yang kita kunjungin pasti itu makan atau enggak dijamu. Jadi kayak bener-bener harus bawa kantong kresek gitu. Jadi kayak harus bawa kantong kresek buat nampung apa bingkisan atau makanan yang dikasih dari orang yang kita kunjungin gitu. Jadi kayak pulang-pulang itu bawa banyak banget, dan perut kenyang banget, dan itu aku kangen banget ya itu. Itu kangen banget. Bisa kayak gitu itu tuh kayak ya Allah gitu, kayak kapan lagi gitu kita ngunjungin tetangga kerabat kita, kayak semua rumah gitu. Itu kan it just momen setahun sekali gitu, dan itu nggak akan bisa aku dapetin tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan semuanya udah kembali normal ya, kita berdoa sama-sama, amin. Nah, abis itu nah biasanya gitu siang harinya itu aku akan ke rumah papa aku, mama sama papa kan bisa, jadi aku akan ke rumah papa aku kayak sekitar jam 10 atau habis zuhur gitu. Ya udah silaturahim di rumah papa gitu sebentar. Nah, besokannya biasanya kami, kes kampung itu punya tradisi untuk ke kolam renang. Aku nggak ngerti kalau ke tempat kalian kayak gimana, mungkin ke pantai ya. Kalau kita ke kolam pemandian gitu, ada 2 sih yang most visited gitu, ada di kolam air panas Banjar sama air Sani gitu namanya kalau di kota aku. Itu yang satu dingin, yang satu air panas. Nah, jadi tinggal pilih aja deh mau yang kemana, dan dua-duanya pasti rame banget gitu. Dan ya gimana lagi, tradisi kalau nggak kesana kayak kurang gitu, lebarannya kurang pol gitu. Dan ya once again nggak bisa ngelakuin tradisi itu tahun ini, nggak apa-apa ya, demi keselamatan nusa bangsa bersama. Nah, terus kalau di rumah suami aku gitu, biasanya kita jadi gantian. Kalau biasanya tahun ini kayak di rumah aku dulu, nanti hari kedua atau hari ketiga kita langsung terbang atau kita langsung naik bis, naik apa deh gitu ke Solo. Kalau enggak di Solo dulu,
terus nanti ke Bali kayak gitu-gitu, dibolak-balik gitu aja. Ya udah kalau biasanya terus kalau ke Solo ya biasa sholat di rumah di masjid dekat rumahnya Mbah. Habis itu kita sungkeman sekeluarga. Habis itu mulai deh kita ke eh, keluarga keluarga mertua dari mertuaku yang laki-laki gitu. Apa namanya, udah habis yang tadi kan Mbah dari keluarga mertua aku, ibu dari keluarga ibu, aku panggil mertua aku yang cewek itu ibu, dari keluarga ibu. Terus abis itu kita ke keluarga yang dari papa gitu, ke Solonya gitu. Biasanya di sana udah deh, abis itu kita silaturahmi, kita jalan-jalan gitu, sekeluarga besar gitu. Jadi semua udah bawa buntutnya masing-masing. Pokoknya seru deh. Kita biasanya nanti akan jalan-jalan yang agak jauh gitu dari Solo kemana kayak gitu. Ngobrol-ngobrol ya, apa yang kita skip selama setahun deh gitu. Gimana nggak dikangenin ya momen lebaran itu, kayak itu kayak it's a mixed feeling gitu. Traditions itu bener-bener deh kayak itu kan gabungan dari foods, activity gitu. Terus benar-benar semuanya ada di sana gitu. Yang paling ini tuh sih sebenarnya kayak apa ya, rasanya ya, sisi melankolis kita kayak muncul gitu, kangen gitu, semua kayak happiness gitu, happy, capek tapi seneng, tapi semuanya deh. Dan aku yakin aku pasti bukan orang yang paling ngenes gitu, cuma aku pengen sharing gitu, bahwa percayalah gitu, apa yang kita rasakan sekarang itu yang akan membuat kita lebih kuat nantinya gitu. Jadi marilah kita hargain sama-sama usaha kita semua, usaha orang-orang yang udah berkorban buat gak mudik, usaha orang-orang yang udah berjuang untuk memutus rantai pandemi ini. Jadi aku harap kalian berlebarannya yang biasa-biasa aja ya, tetap aware gitu bahwa kita sedang berduka, semuanya kita sedang ada dalam pandemi yang jadi musuh semua umat. Jadi aku harap kalian bijak banget jadi orang untuk tidak tidak melakukan hal-hal yang malah bikin semuanya tambah buruk gitu. Jangan, cukuplah lebarannya kita sama keluarga aja dulu, gak usah rame-rame, gak usah uwel-uwelan, gak usah desek-desekan. Ingat jarak aman, pakai masker. Yang penting itu kan hatinya, yang penting cintanya, sayangnya itu sampai. Sayang gak harus selalu dekat gitu, karena cinta itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun kau di situ, tapi aku tetap mencintaimu. Buat kalian semua, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berkumpul sama keluarga, nikmati momen kebersamaan ini. Mari sucikan hati, sucikan diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Ingat ya, share di kolom komentar gimana pengalaman kamu yang harus merayakan Idul Fitri dengan suasana berbeda di tengah pandemi ini. Oke, sekian dulu video curhat aku hari ini. Sampai ketemu di video-video lainnya. Ikut subscribe, like, comment, dan share videonya kalau kamu ngerasa video-video aku bermanfaat buat kamu. Oke, see you on another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!